anak-anak sampai orang dewasa boleh. Itu menurut penuturan Bapak Mochtar Hembing. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya sesuatu yang unik, ya, yang memang asal muasalnya bukan dari Indonesia. Ini namanya buah goji berry, ya. Ini yang sudah dikeringkan, ini tanamannya. Sudah banyak sekarang dibudidayakan di Indonesia. Ini lagi buah nih, walaupun belum banyak nih, lihat tanamannya Oma nih. Udah buah kan. Kemudian ini yang putih-putih ini bunga-bunganya yang bakalan jadi buah. Aduh, seneng sekali Oma dapet tanaman ini. Oma beli dari Bu Okti, ya. Bu Okti pernah muncul ya di video Oma sebelumnya. Aduh, seneng sekali nih. Buah goji berry atau orang kenal nih kayak buah ajaib ya, karena dia multi khasiat. Nah, bahasa latinnya goji berry itu Lycium barbarum. Lycium barbarum ya, asal usulnya memang dari daratan Cina Selatan. Kita bersyukur Indonesia ini karena mempunyai iklim yang sangat bagus ya. Ada hujan, ada kering, tetapi tidak sampai ada salju ya. Ternyata subur banget ini goji berry ditanam di Indonesia. Ayo Ancu, bikin ataupun budidayakan tanaman ini. Oma cuman ininya di pot, dia udah mau berbuah loh. Ya, oke. Nah, goji berry ini kalau menurut ilmiahnya mengandung vitamin A, vitamin B1, B2, vitamin C, pokoknya luar biasa ya. Dan dia juga mengandung antioksidan yang bagus untuk stamina kita. Ini mau dikonsumsi siapa saja dari anak-anak sampai orang dewasa boleh. Itu menurut penuturan Bapak Mochtar Hembing. Beliau adalah putra ketiga dari Profesor Hembing yang sudah almarhum dan dilanjutkan oleh putranya ya, kiprah beliau tentang pengobatan tradisional Indonesia. Walaupun Pak Mochtar Hembing ini pendidikan basicnya itu TCM. TCM itu Traditional Chinese Medicine seperti Oma. Tetapi solusinya ternyata banyak menggunakan bahan-bahan yang tumbuh di Indonesia ya. Nanti kita lihat bagaimana Bapak Mochtar Hembing menerangkan tentang ini ya. Ini sedikit Oma kasih masukan dulu ya tentang ilmiahnya ini. Tadi kalau sudah khasiatnya banyak ya, mengandung vitamin A, B1, B2, vitamin C, mengandung antioksidan tinggi ya. Ternyata dia punya khasiat meredakan stres. Kemudian nih meningkatkan kualitas tidur bagi yang nggak bisa tidur, minum ini ya. Kemudian membantu menurunkan berat badan, lalu membantu membangun kekebalan tubuh, membantu memerangi sel-sel yang tidak sehat, kemudian menyehatkan mata karena vitamin A-nya itu, cegah kanker karena antioksidannya tinggi ya, juga menyehatkan kulit dan meningkatkan kesuburan ya Ancu ya. Nah, untuk mengkonsumsi menurut Bapak Mochtar Hembing ternyata ini goji berry ini kalau mau dikonsumsi sebaiknya seperti ini nih contohnya Oma. Ini berdasarkan petunjuk dari Pak Mochtar Hembing ya. Jadi kalau mau mengonsumsi ini sebaiknya nih contoh nih, diambil segini ya. Lalu dimasukkan, direndam di air yang dingin saja. Jadi jangan air panas kalau menurut Pak Mochtar Hembing begitu. Ini seperti ini. Nanti jadinya begini. Bisa direndam kira-kira ya 1 jam lah, apa 2 jam boleh. Nanti bisa dicampur dengan jus buah, bisa dicampur dengan bubur misalnya. Wah, pokoknya nanti dijelaskan lebih rinci sama Pak Mochtar Hembing ya. Ikuti bagaimana Oma bincang-bincang dengan Pak Mochtar Hembing. Kali ini Oma di tempat prakteknya Bapak Mochtar Hembing.
Beliau ternyata putra ketiga dari Profesor Hembing yang terkenal, yang dulu selalu ada di televisi. Ya, Oma ingin tahu potensi satu tanaman namanya goji berry. Jadi dia berbuah kecil-kecil, warnanya orange merah. Kita mau tanya-tanya apa ini goji berry dan khasiatnya serta mengolahnya. Karena Indonesia sudah bisa nanam ini, ya. Oke, kita jumpai Pak Muhtar ini, ya. Assalamualaikum. Ya. Selamat datang Bu. Ya, selamat pagi Pak Muhtar. Wah, ini indah sekali ya tempatnya, adem gitu ya. Suasana supaya nyaman. Betul ya. Tadi apa kita sudah apa ya ingin memberitahu bahwa ini ada potensi buah namanya goji berry ya, betul ya? Goji berry. Goji Kalau berry. bahasa Mandarin namanya kici. Oh, kici itu ancu, kici namanya ya. Oke, kita kepingin tahu Pak, kici ini memang berasal dari Tiongkok ya. Iya, betul. Nah, sebetulnya ini mempunyai kandungan apa dan khasiatnya apa Pak? Ini kici ini dari zaman dulu udah dipergunakan untuk dari zaman kerajaan Oh, untuk kesehatan. Jadi kici ini bisa dipakai untuk bermacam-macam. Misalnya contohnya untuk antibodi, untuk penyakit-penyakit tertentu dia, tapi hanya sebagai pendukung. oh pendukung ya, Iya. seperti vitaminnya gitu. Iya, suplemen herbal. Suplemen herbal. Iya. Oke. Biasanya kici ini ada gabungannya juga. Oh, ada Nah, gabungannya. gabungannya yang seperti kurma merah atau Waduh, kurma kurma. hitam. Oh, kurma tuh ada yang merah, ada yang Ada hitam. hitam. Nah, kalau biasa orang untuk kesehatan, kalau untuk yang gampang-gampang dibikin, biasanya hanya disebut kurma merah atau kurma hitam dipotong-potong sama kici disebut. Oh, gitu. Dan pagi minum. Kalau untuk makanan bisa dibikin seperti sop. Maka Sop. tradisi Cina itu kalau setiap masak sop itu satu genggam masuk di dalam Satu panci. genggam ini. Iya. Oh, jadi bisa untuk sup. Iya, sop bisa untuk agar-agar, bisa puding. Jadi bisa juga untuk kacang hijau. Semua makanan bisa dicampur. Bisa dicampurkan. Ini rasanya apa Pak? Rasanya manis. Oh, Ini manis. kandungannya itu kandungan kalorinya tinggi. Sebelum diproses, sebelum dimasak, ini kan bentuknya seperti gitu. Kita harus direndam. Nah, Benar seperti gitu. ini. Iya. Rendamnya pakai air biasa. Air dingin, nggak Air boleh. matang tapi ya? Iya, kalau air panas dia akan terjadi reaksi kimia. Oh. Kecuali kalau mau kita minum pagi, tapi bagusnya hangat-hangat buah kita panas kayak gitu. Kecuali dimasak sop ya, terus beda lagi. Iya, iya, iya. Jadi warnanya- prosesnya harus seperti iya, ini ya. warnanya akan merah-merah dikit dan muncul pelan-pelan muncul. Tapi kalau masak terlalu itu juga kalau dengan api boleh, tapi harus apinya yang kecil. Jangan Kalau kita mau buru-buru matengin, apinya gede. oh, Boleh masak dengan panas, tapi apinya kecil. berarti ini sama dengan cara mengolah jamu ya. Sama. Jamu kan nggak boleh langsung api Iya. gede, tapi kecil gitu Kecil. ya. Kayak standar jamu kan harusnya 55 derajat, paling tinggi. Iya, iya, iya. Supaya jamunya tidak rusak. Ya, betul. Posisinya nggak rusak ya. Nah, kalau ini di zaman kerajaan dulu udah pakai, termasuk di sekarang ini lagi trennya di Barat. Ya, ya, ya. Mereka udah bikin kayak bentuk sirup, Oh, dibikin sirup juga bisa ini ya? bisa itu sirup. Anjo, Oma nanti mau coba ternyata bisa dibikin cendol, Cendol, bisa dicampur puding agar-agar bisa. puding, Nah, ya, di sup, Kacang hijau bisa. campur kacang hijau, wah luar biasa. Iya. Oh ya Pak, ini kan saya kebetulan sudah punya tanamannya. Ini memang buahnya juga seperti ini gitu Iya. ya. Itu kalau menurut Bapak tanaman goji berry yang dibudidayakan di Indonesia ini beda nggak ya Pak? Setahu saya ginseng aja kita dari Cina, Korea, Amerika, setelah kita tanam komposisinya akan berubah karena tergantung kultur tanahnya, Tergantung butuh tanah. iklimnya segala macam. Tapi kalau goji berry saya belum tahu, belum
kemungkinan juga akan tidak sama. Tidak sama, tetapi tetap berkhasiat Iya, sehat ya iya, Pak ya. betul. Namanya buah ya. Iya betul. Jadi makanan goji berry ini itu adalah makanan yang sangat baik dan tidak merugikan kita. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini satu potensi yang luar biasa untuk kesehatan ya, dan kita bersyukur ternyata kok hidup di Indonesia Iya, ya Pak ya. ini perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan, walaupun memang mungkin tidak sedahsyat Iya, khasiatnya ya Pak ya, Cina, ya. seperti di Cina sana ya. Ini juga ada bermacam-macam ini. Ada yang jenisnya jumbo lain-lain. nggak sama, ada yang jumbo, Oh, ada yang ada gede yang gitu ya. bagus. Nah, kalau kita beli yang masih bagus. Jangan kalau udah lama dia akan kering. Kalau kayak gini Pak, Agak belum ya sedang-sedang. sedang-sedang ya, Ya. masih bisa ya Masih bisa. dikonsumsi. Ntar kalau udah rendam dia akan seperti gitu. Oh, lebih menyala ya warnanya ya. Bu Ning boleh coba masukin makanan dia pakai air rendam, air dingin tadi, air Iya. matang. Boleh diambil. Iya, dimakan aja coba. Coba, oh iya, Iya kan? cukup. Cobain ya Pak ya, penasaran. Enak sekali. Mm-mm. Iya, enak. Kok mirip-mirip apa ya? Kismis ya Pak ya? Iya, anggur kering. Hmm. Tapi ini hasilnya bagus sekali. Dari warna, cara zaman dulu orang perempuan yang kepengen cantik, kepengen bibirnya merah, tuh bisa dimakan jadi makanan. Luar biasa ya. Ini karunia Tuhan yang Iya, harus kita benar-benar ini pergunakan harus kita sebaiknya. kembangkan Iya, ya Pak ya. Betul. Apalagi di Indonesia kita tanam di Indonesia, kita nggak usah kirim dari luar lagi Bu. Oh gitu ya Pak Iya. ya. Dan masa pandemi corona ini Wah, cukup bagus bagus. juga kalau Bagus. untuk meningkatkan daya Iya. tahan tubuh ya Iya, Pak. cukup. Dari warnanya aja itu antioksidan udah tinggi. Iya betul-betul dari warnanya. Iya. Oke Ancu, ayo kita tanam ya goji berry di Indonesia. Paling tidak dari kandungan vitaminnya ya Pak Iya. ya. Ini bagus sekali karena kalau sudah bahan obat atau tanaman obat yang warna-warninya kayak Iya, gini, warnanya yang cerah. pastilah Pak ya. Betul. Dan mengolahnya memang mesti kita ikuti standarnya. Jadi ingat ini jangan langsung dikasih air panas, tapi direndamnya air matang yang sudah didinginkan Iya. gitu ya Pak ya. Nanti Kalau mau air panas boleh, cuma api kecil. oh ya, catatan dari Pak Mohtar Hembing nih. Jadi kalau misalnya mau direbus, tetapi ngerebusnya pakai air, apinya yang kecil, gitu ya Pak ya. Masa sop ayam juga boleh. Jadi ini untuk segala macam penyakit berarti Pak ya. Ya, segala macam nutrisi Oh segala macam untuk kesehatan. untuk kesehatan, gitu ya. Jadi artinya ini untuk penderita diabetes boleh nggak Pak? Boleh, tapi harus dibatasin karena ini agak Kan manis. Ya. Heeh. Maka ini tidak bisa jadikan bubuk. Oh nggak Di bisa. oven dia akan keluar gula. Oh malah gitu. Ya. Tidak, kalau digiling dia nggak mungkin bisa. Maka ini goji berry tidak pernah ada goji berry kapsul. Kapsul nggak ada. Oh, begini aja udah tinggal dimakan Iya. enak ya. Kadang-kadang kan orang kepengen mau kapsul, gitu. Nggak, belum bisa bikin karena kandungan gula itu. Asal masuk oven aja keluar gumpal. Ya. Oke, ini menarik sekali informasi buah goji berry. Katanya dia yang bilang buah ajaib gitu Pak. Teman-teman bilang "Ih, buah ajaib kemarin. Karena goji berry ini bisa dipakai segala macam masakan. Oh ya. Masakan, minuman, Iya bisa, ya. makanan ringan juga bisa. Oke. Ini terima kasih sekali nih Pak Mohtar, kita sudah berkunjung ke ini namanya Geraha Mohtar Wijaya Kusuma ya. Nah demikian tadi bincang-bincang Oma dengan Bapak Mohtar Hembing yang berpraktek di Jalan Adiaksa L12 ya di daerah Jakarta Selatan sana. Beliau memang praktek akupunktur dan juga pengobatan herbal ya, sebagian besar menggunakan bahan Indonesia walaupun beliau ilmunya juga ilmu dari Cina. Oke Ancu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya tanam goji berry di rumah masing-masing. Oke, semua orang bisa sehat.